Amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabarnya malam hari ini saudara sekalian yang sedang menyaksikan di rumah ya melalui Facebook dari Anugerah Ministries. Anda bisa membagikan ulang link ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang akan menonton dan diberkati oleh Tuhan ya. Karena zaman seperti sekarang ini lagi banyak banget orang-orang yang merasa down, yang pengen nyerah aja sudah rasanya saudara, begitu banyak masalah yang menghantam mereka bertubi-tubi, sudah gak kuat lagi rasanya ya kita melihat di berita, akhir-akhir ini sudah mulai banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan dan mati bunuh diri saudara ya. Nah malam hari ini saya ada di sini untuk mengingatkan kepada kalian semua, masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyerah, amin ya. Coba kita berikan kekuatan saling tegur sapa satu dengan yang lain. Bilang jangan menyerah ya, bisa ketikkan di kolom komentar jangan menyerah. Masih ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Nah kita buka dulu dari firman Tuhan saudara ya. Amsal pasalnya yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, poin yang pertama, supaya kita itu nggak gampang menyerah dalam hidup kita, kita harus bagaimana? Nomor satu adalah kita harus menjaga hati kita. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan, jaga hati ini dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati kita ini loh terpancar kehidupan. Saudara, ada orang-orang yang mungkin kelihatannya kayak sudah gak ngerti lagi bagaimana harus hidup. Mereka udah putus asa gitu saudara ya. Nah itu bisa terjadi kalau orang itu tidak menjaga hatinya. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka pasti akan selalu terpancar kehidupan saudara. Kehidupan yang tidak ditentukan oleh apa kata dunia, tidak ditentukan oleh apa keadaan ekonomi di luar sana. Tetapi kehidupan yang terpancar dari firman Tuhan, yang terpancar dari fellowship kita hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Ya, itulah yang perlu kita jaga saudara. Tentang menjaga hati. Itu artinya saudara kita harus maintain good attitude kepada Tuhan. Sikap hati kita itu harus benar kepada Tuhan. Ada banyak orang yang saat ini jengkel sama Tuhan, marah sama Tuhan. Kenapa diizinkan COVID terjadi? Ya, masa Tuhan nggak tahu bahwa ini akan menghancurkan bisnisku, akan menghancurkan ekonomiku. Sekarang semuanya jadi tambah susah. Mereka marah sama Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan harus izinkan semua ini terjadi? Well, saudara, kalau kita adalah anak, masa kita cuma mau ikut bapak kita ketika keadaan ekonomi baik-baik saja? Terus kemudian ketika keadaan gak baik berhenti ya, aku berhenti jadi anak bapak karena gak enak ikut bapak. Masa ada anak yang seperti itu? Kalau kita adalah anak, kita akan ikut bapak kita. Baik ataupun tidak baik waktunya. Enak ataupun tidak enak kondisi ekonominya. Ada amin saudara ya. Jadi jaga hubungan yang baik sama bapak. Kemudian tidak iri ketika melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Menjaga hati itu susah loh saudara ya. Kalau kita dengar ada teman kita nih yang dipromosikan, kok dia yang dipromosikan, kok bukan aku gitu saudara. Tapi Alkitab mengingatkan kita saudara, bahwa sehendaknya lah kita itu berbahagia bersama dengan orang-orang yang berbahagia. Dan kita bersedih dengan orang-orang yang juga lagi bersedih saudara. Jangan dibalik, lu kalau ada orang yang lagi bersedih, lu happy. Giliran ada orang happy lu sedih ya, gak boleh gitu dong saudara ya. Nah kemudian kalau tentang menjaga hati ini juga bicara bahwa kita itu gak boleh punya mental yang menganggap bahwa diri kita ini yang paling susah di dunia. Bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan yang paling besar di dunia. Ya, masalah yang kita hadapi itu yang paling berat, beban kita ini paling berat. Gak ada orang lain yang bebannya seberat bebanku. Gak boleh berpikir seperti itu. Karena itu adalah mental seorang korban. Tuhan memanggil kita bukan menjadi korban. Tetapi menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, seorang pemenang tidak membiarkan masalah mereka menentukan sikap hatinya. Tapi sebaliknya
Seorang pemenang akan membuat sikap hatinya yang menentukan masalah yang ada di sekelilingnya. Ada amin saudara ya. Jadi malam hari ini kita diingatkan kembali untuk jaga hati kita. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Poin yang kedua, supaya kita tidak menyerah menghadapi masalah yang sangat pelik saat ini. Nomor 2 adalah jaga pikiran. Setelah kita menjaga hati kita harus menjaga pikiran kita juga saudara ya. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, orang yang bisa menjaga hati dan pikirannya adalah orang-orang yang membiarkan damai sejahtera Tuhan untuk memerintah dalam hati dan pikirannya. Jadi artinya apa? Jangan sampai engkau kehilangan damai sejahtera di masa-masa yang seperti sekarang ini. Dan damai sejahtera yang diberikan sama Tuhan Yesus itu enggak sama seperti damai yang diberikan oleh dunia ini saudara. Beda. Kalau damai yang diberikan sama dunia ini itu sifatnya relatif. Kalau enggak ada perang berarti damai. Kalau lagi perang berarti enggak damai. Tapi damai sejahtera yang diberikan sama Tuhan Yesus, biarpun perang ataupun tidak perang, tetap damai di dalam pikiran dan hati kita. Amin saudara ya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh iblis. Jangan izinkan iblis untuk mencuri saudara ya. Kemudian tentang menjaga pikiran. Seringkali dalam masa-masa sulit kayak pandemik sekarang ini saudara ya. Kita harus melatih cara berpikir kita. Tiap kali pikiran negatif itu datang. Gimana ya caranya gue bayar hutang-hutang nih. Yang semakin numpuk gara-gara bisnis tidak lancar saat ini. Atau ketika kita berpikir aduh gimana ya apakah nanti sampai akhir bulan cukup duitku atau enggak buat belanja. Gimana membesarkan anak, gimana membayar uang kuliah dan lain sebagainya. Saudara, kapanpun ada keraguan-raguan atau ketakutan itu timbul di dalam pikiranmu, yang harus kita lakukan adalah switch. Kita ubah secara sengaja cara berpikir kita dan kita ucapkan, proklamasikan firman Tuhan. Amin saudara. Ini sering saya lakukan dalam hidup saya. Kalau ketika mulai itu pikiran-pikiran yang jelek ditanam oleh iblis dalam pikiran saya, membuat saya berpikir tidak ada hari depan, rasanya kok gelap ya, nggak bisa kelihatan titik terang. Saya akan deliberately, secara sengaja merubah cara berpikir saya. Karena saya sadar, oh ini nggak benar nih, pikiran ini kalau diterusin, makin lama gue makin sedih. Sudah gitu nanti bisa terpikir, kalau gitu percuma hidup, diakhiri aja hidup ini. Pikiran pecundang saudara. Tetapi kalau engkau sadar, engkau sedang menuju ke arah yang salah, langsung proklamasikan firman Tuhan dan bilang, ada tertulis bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Ucapkan firman yang mana ketika kau ucapkan itu, imanmu akan tumbuh karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ada amin saudara. Ya, contoh teladan yang paling baik tentunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara bisa baca ini di perikop Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Waktu itu Tuhan Yesus habis puasa 40 hari dan 40 malam. Maka tibalah saatnya di mana ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan saudara tahu ketika Tuhan Yesus harus mengalami pencobaan itu. Yang pertama, iblis bilang sama Yesus, ubahlah batu menjadi roti. Tuhan Yesus lapar loh waktu itu. Dan bukan masalah kalau Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Dia punya kuasa untuk melakukan hal itu. But he did not entertain it. Dia tidak entertain pikiran yang iblis masukkan dalam benaknya saudara. Tapi Tuhan Yesus melawan dengan cara Tuhan Yesus bilang ada tertulis. Manusia hidup tidak dari roti saja. Tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan saudara tahu iblis gak bisa lagi ngelawan ketika Yesus ngomong gitu. Lalu Yesus diajak terbang naik ke hubungannya bait Allah ya saudara. Lalu di sana iblis bilang,
Jatuhkan dirimu karena ada tertulis bahwa nanti malaikat-malaikat akan datang dan menjunjungmu sehingga kakimu tidak terangkat oleh batu. Iblis juga ngerti rupanya apa yang ditulis di Alkitab loh saudara ya. Iblis pakai cara mainnya Yesus, ngomongnya juga ada tertulis. Tapi saudara, Yesus bisa menjawab dia karena Yesus lebih tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan daripada iblis. Iblis itu suka comot-comot seakan-akan firman Tuhan padahal bukan saudara ya. Makanya kita perlu lebih berakar lebih dalam di dalam firman Tuhan supaya nggak gampang-gampang diombang-ambingkan oleh apa yang dikatakan oleh iblis. Lalu Yesus menjawab iblis, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Untuk yang ketiga kalinya Yesus diangkat lagi naik tinggi ke gunung yang tinggi saudara. Lalu ditunjukkan semua keindahan dari dunia ini bersama dengan semua glamornya dan glitternya. Lalu iblis bilang sama Yesus. Cek. Lalu Yesus dibilang sama iblis, kalau engkau sujud dan menyembah aku, maka akan kuberikan semuanya ini kepadamu. Pada saat itulah Yesus bilang, enyah daripadaku iblis, karena ada tertulis, kau tidak boleh sujud dan menyembah kepada apapun juga kecuali kepada Tuhan Allahmu. Saudara, ada waktunya. Dimana kalau iblis bermain-main sama pikiran kita harus jawab dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedang roh. Alat yang bisa melawan balik. Tapi setelah itu jangan lupa bilang sama iblis, enyah dari hidupku. Enyah dari pikiranku. Kau tidak berkuasa, kau tidak berhak atas pikiranku, atas hatiku, atas hidupku. Keluar dari hidupku, keluar dari keluargaku. And this is a personal battle. Per orang demi per orang harus melakukan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau kita bisa master the skill, kalau kita bisa melakukan ini saudara, maka iblis akan jauh dari kita, nggak berani lagi nyoba-nyobain kita saudara ya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ketikkan amin di kolom komentar. Haleluya saudara ya. Kemudian lanjut ke poin yang berikutnya. Di masa seperti sekarang ini gimana caranya supaya kita nggak nyerah? Poin yang ketiga, apa yang ada di tanganmu? Lihat saudara, apa yang ada di tanganmu. Tuhan Yesus tidak pernah memakai sesuatu yang tidak kita punya. Tetapi Tuhan selalu memakai apa yang sudah kita punyai. Ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan bertanya pertanyaan ini kepada Musa di Keluaran pasal yang keempat ayat 2-4. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Dengan tongkat itulah Tuhan memakai Musa untuk melakukan banyak mujizat. Di mana dia tongkatnya berubah menjadi ular lalu memakan ular-ular lain dari magiciannya para magiciannya Firaun saudara ya, alih-alih nujumnya Firaun saudara. Lalu dengan tongkat itu gimana dia ngangkat ke atas lalu laut terbelah menjadi dua saudara. Ya, dengan tongkat itu ketika dia mengangkat tangannya saudara, maka Yosua bisa menang melawan musuh ketika dalam peperangan, ketika tangannya turun dikit langsung mundur kalah gitu saudara ya. Betapa luar biasanya Tuhan. Apa yang ada di tanganmu? Mungkin suatu skill yang tidak kau sadari sebelumnya bahwa engkau punya. Sebuah talenta yang belum tergali di dalam dirimu. Karena selama ini sebelum COVID saudara sudah terbiasa melakukan hidup dengan cara seperti ini. Tapi sekarang ini waktunya untuk kita mengakses ulang, re-evaluate your life. Lihat apa yang ada di tanganmu. Jangan-jangan itu yang bisa dipakai Tuhan untuk bertahan hidup saat ini, untuk sustain your life saudara. Ya, nah itu juga yang pernah terjadi saudara. Kalau engkau punya apapun juga di tanganmu, meskipun sedikit, serahkan ke tangannya Tuhan. Izinkan Tuhan memakainya. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan melipat gandakannya. Yang percaya katakan amin saudara. Seperti yang pernah terjadi dengan janda di Sarfat. Waktu itu saudara,
Elia datang kepada janda di Sarfat. Lalu janda ini bilang, aku tuh cuma punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Aku mau bikin roti yang terakhir buat aku sama anakku. Setelah itu kita akan mati. Tapi Elia bilang kepada janda itu, buatkan dulu roti buat aku. Serahkan dulu apa yang kamu punya kepada Tuhan. Ya, persembahkan itu kepada Tuhan. Maka minyak dan tepungmu tidak akan pernah habis. Dan itu yang dialami oleh janda Sarfat. Dia membuatkan roti untuk hamba Tuhan, untuk Elia. Dan setelah itu benar saudara, bagaimana sedikit minyak yang tersisa dan sedikit tepung yang tersisa itu tidak pernah habis dalam masa kelaparan itu. Memelihara bukan cuma hamba Tuhan, tetapi juga janda itu dan anaknya sampai masa kelaparan selesai, saudara. Dan Tuhan Yesus juga suatu hari ketika mengajar banyak orang, ada 5.000 pria, saudara. Dan hari sudah menjelang malam, tidak ada makanan. Murid-murid Yesus bilang, Yesus suruh pulang deh mereka supaya cari makanan di desa-desa dekat sini gitu kan. Yesus bilang tidak, kamu memberi mereka makan. Gimana caranya? Ya ampun, uang berapa M ini buat kasih makan 5.000 orang pria, gak termasuk wanita dan anak-anak, ya kan saudara. Tapi Yesus tanya apa? Apa yang ada padamu? Ternyata ada anak kecil yang bawa makan siang tadi dari ibunya saudara ya. Dibungkusin 5 ketul roti dan 2 ikan. Dan itu yang sedikit yang ada di tanganmu ketika diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan ikan itu. 5.000 pria makan tidak termasuk, belum termasuk wanita dan anak-anak saudara. Kalau kali 3 udah 15.000 orang. Kalau anaknya 2 berarti 20.000 orang saudara. Makan dengan kenyang, bahkan sisa 12 bakul dibawa pulang oleh 12 murid Yesus. Apa yang ada di tanganmu? Sedikit yang kau punya itu. Kalau kau serahkan kepada Tuhan, izinkan Tuhan memakainya. Tuhan akan melipat gandakannya. Bukan cuma cukup untuk kamu, bukan cuma cukup untuk keluargamu, tapi akan dipakai untuk memberkati bahkan bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin saudara. Ketikan amin di dalam nama Yesus saudara ya. Wow. Dan saya berdoa saudara, biarlah kita semua malam hari ini masuk dalam golongan orang-orang seperti yang tercatat di Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin saudara. Saya berdoa saudara, biarlah malam hari ini dimanapun kau berada. Dengan gadget ataupun dengan TV engkau sedang menonton. Aku berdoa biarlah firman ini ya dan amin digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Bahwa apapun yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara, di akhir kata, do whatever you can. Lakukan semua yang engkau bisa and don't give up. Jangan menyerah. Ketika Tuhan Yesus harus memikul kayu salib, pergi ke Kalvari. Salib terasa berat, tubuhnya sudah terkoyak, dia capek, dia dalam kesakitan. Tapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Sekarang waktunya kita tidak menyerah. Kalau Tuhan Yesus saja mau to endure his cross. Kalau dia mau bertahan di atas kayu salib demi kita. Masa kita tidak mau bertahan di masa sulit ini? Sebentar lagi Tuhan akan melakukan terobosan. Sebentar lagi mujizat pasti akan terjadi. Sebentar lagi pandemik ini akan berakhir dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara diberkati. Kalau saudara diberkati berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Don't give up. Amin. Haleluya, berapa banyak diberkati oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Jemaat sekalian, sesuatu kehormatan yang luar biasa. Biasanya kalau Anugerah Fellowship berjalan, maka saya akan mempunyai kesempatan yang sangat baik sekali untuk menginterview pembicara. Dan kebetulan malam ini pembicara yang membawakan firman Tuhan adalah Pastor Debbie Katarina, yaitu istri saya sendiri. Nah, oleh karena itu saya mempersiapkan ada sebuah, bukan cuma sebuah ya, ada 6 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dia, dan kemudian dari sana kami akan berbincang-bincang. Are you ready for this? Oke. Alright, so puji Tuhan, Anda siap ya? Langsung jawab ya. Oke, 6 pertanyaan untuk Debbie Katarina. Yang pertama, anak cowok or anak cewek? Dua-duanya. Or? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, yang kedua, suami kaya or suami yang mencintai? Suami yang mencintai. Oke. Kemudian yang ketiga, business or ministry? Ministry. Yang keempat, when things get tough and messy in life or in marriage, divorce or fix it? Fix it. Fix it. Nomor 5, beer or wine? Wine. Kemudian yang keenam, yang terakhir, nasi lemak or sushi? Waduh berat. I like them both. Sushi. Oke. Puji Sushi Tuhan. semilik Kitty. Right. Jadi dari 6 pertanyaan ini kita akan ngomong-ngomong ya. Kenapa kok nggak milih laki, nggak milih anak cowok, nggak milih anak cewek? Karena gender itu enggak masalah bagi Tuhan. Jadi kita sekarang sebagai umat perjanjian baru ya nggak boleh lagi memisah-misahkan, membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau zaman dulu, zaman kakek moyang kita katakanlah mungkin di suku-suku tertentu itu menganggap anak laki-laki lebih berharga daripada anak-anak perempuan. Dan itu banyak meninggalkan luka batin sebenarnya. Jadi sekarang karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus melihat bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki, dua-duanya adalah hadiah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Very well said. Nah, tapi kan kita tahu bahwa itu secara ideologi seperti itu pada saat sekarang ini kita udah kenal Tuhan nih. Tetapi di luar sana rasanya masih banyak orang-orang yang kadang-kadang memilih gitu loh. Karena kita tahu bahwa setiap anak, kalau kita berdua, kita punya anak cuma 2 gitu ya. Dan dari walaupun anak cuma 2, masing-masing punya karakter-karakter yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya pertanyaan ini dirubah, apa bedanya yang kamu punya sebagai seorang mama gitu ya, pada waktu kamu gedein seorang anak perempuan dan anak cowok yang kamu punya? Oke. Anak perempuan saya usianya hari ini udah 20 tahun lebih, kalau anak lakinya masih 10 tahun ya. Wow, Jadi gede wow banget. gimana anakmu juga. Oh iya, oh anak saya juga ya. Jadi untuk membandingkannya mungkin belum bisa par ya, karena James masih belum memasuki usia remaja. Tapi kalau dengan Angeline, saya bisa bilang bahwa ternyata membesarkan anak cewek itu banyak tetesan air mata. Kasih contoh bisa nggak? Karena anak cewek itu kan mengalami perubahan hormon yang sangat drastis ya, terutama waktu memasuki masa-masa remaja di mana mendapatkan period atau haid untuk yang pertama kalinya dan itu hormonnya nggak karuan gitu, berantakan gitu ya. Jadi banyak banget tangisan-tangisan karena cewek juga katakanlah generally speaking lebih sensitif gitu ya. Sedangkan kalau cewek kan, kalau cowok kan banyak cueknya nggak dipikirin gitu. Kira-kira menurut kamu lebih gampang mana, gedein anak cowok atau cewek? Zaman sekarang ya? Zaman sekarang ya. Kayaknya sama-sama susahnya deh ya kalau zaman sekarang ya. Kita nggak bisa bilang juga zaman sekarang bahwa gedein anak cowok gampang karena ternyata banyak juga tantangan yang harus dialami oleh anak-anak cowok loh. Ya, Misalnya jadi apa? harus berhati-hati. Misalnya dengan gerakan LGBT ya. Jadi kalau anak kita cowok berteman baik sama temen cowok ya jangan langsung merasa aman karena ya belum tentu aman juga. Jadi sebagai orang tua tetap harus waspada untuk mengiringi perjalanan hidup anak-anaknya supaya tidak masuk dalam pergaulan yang salah. Right. Kemudian kalau dalam case kamu sendiri lebih mudah mana gitu loh gedeinnya? Kan pasti ada bedanya dong. Orang mungkin ingin tahu. Anak-anak Daniel dan Debbie ini luar biasa banget gitu kan ya. Anak-anak yang hebat banget gitu. Nah, kira-kira lebih mudah mana gedeinnya? Lebih mudah mana ya? Karena memang jarak mereka usianya 10 tahun. Nah, kalau sampai kira-kira 10 tahun atau mungkin nanti ke depan kira-kira
Ketika sama-sama 10 tahunnya kayaknya lebih mudah cewek. Karena cewek itu kalau dibilangin sekali udah ngerti dia akan lakukan ya. Kayak masalah-masalah rutin nggak perlu diingetin terus Mhm. menerus gitu ya. Kayak Angel dulu waktu udah umur 10 gini udah bisa belajar sendiri tuh. Kalau waktu ujian saya nggak perlu barengin lagi. Dia bisa belajar sendiri, saya tinggal review aja, tinggal tanya-tanya pertanyaan dia jawab. Tapi kalau James sampai sekarang nih kalau belajar harus ditemenin. Karena James juga mungkin lebih manja ya dalam hal belajar gitu, kalau nggak ditemenin katanya, "I feel lonely," katanya gitu ya. Jadi belajar itu harus ditemenin dan harus ada snacknya kalau James, harus nyemil terus gitu. Kayaknya dia kasih makan CPU di atas gitu ya supaya kenceng, jalannya gitu. Nah, jadi, kalau dalam hal itu ya lebih gampang cewek dikit gitu. Karena James sampai sekarang juga kalau keluar dari kamar mandi harus dicek tuh ya, sudah keramas, sudah, sini mami bau. Ternyata rambutnya gak bau sampo, berarti dia meskipun keramas, basah cuman air doang, dia gak sampoan. Terus saya bilang, udah pakai sabun belum? Jadi saya harus endus-endus rambutnya, endus-endus badannya gitu kan ya. Terus terakhir, udah sikat gigi belum? Jadi saya juga harus minta dia untuk tiupin, gitu saudara ya, kalau masih bau balik gitu ya, ulang gitu. Right, ada nggak hubungan kamu besarin anak dengan cara kamu dibesarin? The way you were brought up? Oh ya pasti Bisa ada cerita ya, tentang hal itu nggak? pasti ada. Karena cara kita membesarkan anak-anak mau nggak mau pasti terpengaruh dengan cara dulu orang tua kita membesarkan kita gitu. Kalau, saya dulu waktu dibesarin itu, saya nggak pernah dipukul. Dalam keluarga saya, anak perempuan nggak dipukul, tapi Atau kalau anak karena cowok mungkin dipukul katanya kalau cowok nakal. oh berarti, orang tua kamu beda-bedain dong? Atau yang gedein kamu beda-bedain dong? Ya, waktu itu, kami dititipin ke oma dan opa sih ya. Ya, Opa itu orangnya keras banget ya, kayak didikan tentara gitu. Nah, opa itu yang, disiplin banget gitulah. Tapi puji Tuhannya saya tuh nggak perlu dikerasin, saya tipe orang yang nggak bisa justru kalau dikerasin saya mungkin lari gitu. Tapi saya kalau diomongin dengan baik, saya akan dengarkan dan saya akan nurut dan melakukannya. ya, mungkin ada nggak tips untuk yang kamu bisa berikan kepada orang tua di luar sana, terutama kan sekarang ini, musim Covid, sekolah harus di rumah, semua jadi berantakan, semua rencana jadi istilahnya apa yang sudah disusun di tahun 2019 ini nggak bisa dijalankan di 2020, kemudian istilahnya semua mimpi-mimpi kemudian terbatalkan. Nah, kamu ada kata-kata penguatan nggak untuk mereka? Bertahan ini masa yang tidak mudah buat semua orang, bukan Mhm. cuman buat kita aja. Nah, jadi belajarlah untuk tetap bisa mengucap syukur dalam hal-hal yang sederhana. Katakanlah mungkin tidak ada hal-hal fantastis yang terjadi, tapi justru dalam kerutinan kita, keseharian kita, kalau kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, keluarga kita semuanya masih utuh, tidak ada yang kena COVID, itu sudah merupakan berkat Tuhan yang tersendiri. Alright. Oke, kita masuk pertanyaan yang kedua sekarang. Suami kaya or suami yang mencintai? Kenapa kamu pilih suami yang mencintai? Wah kalau itu mah dari dulu, dari kecil nggak usah ditanya saudara, saya pasti akan lebih memilih suami yang mencintai daripada suami yang kaya. Ngomong-ngomong suami kamu gimana sih? Cerita dong. Suamiku mencintai dan suamiku ya dan suamiku kaya rohani. Kalau jasmani mungkin belum belum terlalu kaya gitu saudara ya, tapi itu nggak masalah. Nah, terpulang dari prinsip saya sejak saya masih kecil. Saya itu, waktu masih kecil ya sering dikasih tahu sama orang-orang yang lebih tua, "Kamu tuh kan wajahnya cantik, besok kalau gede cari aja suami yang kaya supaya hidup kamu gampang," katanya itu gitu. Ya. Which is sebenarnya itu bukan pengajaran yang salah, tapi dari kecil saya tentang. Kenapa? Karena menurut saya itu tidak percaya kepada cinta yang sejati. Karena mereka berpikir bahwa cinta itu bisa dibeli dengan uang. Dan saya tidak setuju hal itu. Tapi kan orang bisa bilang juga, kalau misalnya kamu cinta tapi kamu nggak punya duit, kamu mau makan apa gitu? Apakah cinta bisa dikasih makan dengan apa kebalik? Apakah pernikahan bisa dikasih makan dengan cinta gitu loh? Kalau nggak ada duit gitu. Ya kalau misalkan nggak ada duit ya berjuang bersama-sama saudara. Hmm. Waktu saya menikah sama Pastor Daniel dia juga nggak punya duit banyak saudara ya. Dan itu yang kita lakukan, kita berjuang bersama-sama.
Nah, masalahnya banyak sekali zaman sekarang ini wanita-wanita yang tidak pengen hidup susah karena mereka Hmm, ikut orang tua sudah susah. Mereka pengen jalan pintas. Besok kalau married cari suami yang kaya, yang jet set sehingga kehidupanku langsung berubah, married up gitu saudara ya. Masalahnya kamu tidak tahu bahwa seringkali suami yang kaya itu jengkelin. kok tahu kamu? Tahu dari mana? Ya, mungkin generalisasi ya, tapi suami-suami yang kaya karena punya banyak uang, jadi banyak pilihan gitu. Mhm. Dan saya lihatnya apalagi kalau suami yang kaya dan tidak takut akan Tuhan, tidak cinta Tuhan, yang terjadi adalah dengan kekayaannya itu dia gampang banget untuk gaet cewek-cewek muda yang cuman tergiur sama kekayaan. Ya susah untuk seorang laki-laki yang kaya dan tidak cinta Tuhan untuk setia kepada satu istri saja. Right. Tetapi kan pada zaman sekarang nggak bisa dipungkiri tuh, apalagi kondisi kehidupan juga nggak gampang. Tampaknya sekarang kalau kita lihat ada banyak fakta-fakta bahwa wanita-wanita muda lebih tertarik dengan kekayaan karena gaya hidup, glamor, kehidupan sosial, sosialita seperti yang mereka lihat dengan gampang di Instagram, di sosial media lainnya. So what do you say about this? Well, ya nggak ada salahnya juga, tapi saya juga banyak mendengar dan banyak, melihat kesaksian dari orang-orang bagaimana kekayaan itu kemudian tidak datang dengan, mudah ya. Jadi ada resiko gitu maksudnya kalau mempunyai suami yang kaya gitu. Ada banyak banget yang kemudian istrinya hanya dijadikan pajangan ketika acara yang official, ketika acara yang, penting istrinya akan dibawa untuk menemani suaminya gitu ya. Tapi nanti sehari-harinya dalam kehidupan suami ini nggak tahu kemana Hmm. gitu. Nah, Tapi nggak menutup kemungkinan juga dong ada suami-suami yang sangat mencintai istrinya tetapi juga sangat kaya raya. ya Ada puji juga dong. Tuhan pasti ada. No, Cuman ya saya belum ketemu kayaknya. ada nggak Ups. tips bagi wanita-wanita muda yang mereka di luar sana lagi mencari seorang suami dan kemudian mereka mengharapkan seseorang laki-laki yang sangat mencintai dia atau kemudian ya mungkin kalau habis dengar apa yang kamu jabarkan ya udah deh gak usah kaya-kaya banget gitu tetapi istilahnya punya kepribadian menarik gitu. Rumah pribadi, mobil pribadi, pabrik pribadi gitu, pesawat terbang pribadi. Nah, caranya bagaimana mereka menurut versinya Debbie ini untuk mereka mempersiapkan diri supaya apa ya kan istilahnya banyak wanita-wanita pengen punya kekayaan, mendapatkan suami kaya, tetapi kalau they don't have what it takes, mereka pasti disepelekan kan? Bukannya Oh seperti itu? iya iya iya. Apalagi belum lagi kalau punya mertua yang kaya saudara ya. Saya banyak dengar cerita bahwa mertua yang kaya itu ngatur banget dalam kehidupan even pernikahan anaknya. Jadi kalau mantu melakukan sesuatu yang nggak berkenan di hati mertuanya itu jangan heran kalau nanti dipecat jadi mantu gitu saudara ya. Hmm, Jadi ya seperti itulah saya mengajarkan kepada anak-anak saya to believe in true love because I believe in true love. Dan true love itu cinta yang sejati nggak bisa diukur dengan uang. Ya, jadi makanya aku mau menikah sama kamu, meskipun kamu nggak kaya, ya kan, kamu kayaknya kaya rohani, justru itu merupakan suatu aset yang luar biasa karena orang-orang pria yang cinta sama Tuhan itu adalah jaminan mutu gitu ya. Kekayaan itu nanti bonus ya, seperti itu. well, kalau ada orang tanya lagi nih, apa yang diperlukan oleh seorang wanita di dalam mempersiapkan dirinya supaya mereka bisa masuk dalam suatu pernikahan yang mana suaminya mencintai dia? Yang pertama ya tentunya wanita ini perlu belajar mencintai dulu. Kita nggak bisa ask for something tapi nggak bisa give. Hmm. We cannot ask people to give us something that we ourselves cannot give gitu ya. Jadi belajarlah untuk mencintai, mencintai secara tulus, mencintai secara tanpa syarat itu seperti apa, seperti cara Yesus mencintai. Dan kita tuh harus merasa utuh dulu dengan diri kita sendiri that you are not broken. God has made you whole. Karena kalau pribadi yang broken ketemu sama pribadi yang broken menikah, jadi broken home dong ya gitu. Nah tapi kalau pribadi yang utuh ketemu dengan pribadi yang utuh menikah itu menjadi pernikahan yang utuh. Right. Ada nggak hal-hal yang kamu nggak suka akan suami kamu? Oh ini objective question dong ya. Objective question dong. Objective question dong. Nanti kalau saya tanya kamu puas nggak dalam pernikahan kamu, dia kan harus jawab puas gitu. Tapi ini kan objective question. So you got to answer it.
Ada, tentu ya, saya nggak usah tutup-tutupin. Manusia tuh diciptakan Tuhan berbeda-beda, tetapi justru di dalam perbedaan itulah kita tuh menjadi komplit, warna-warni, nano-nano, menyenangkan saudara. Kalau semuanya sama, kalau semuanya seragam, boring banget gitu kan saudara ya. Nah, misalnya satu hal yang saya nggak sukai dari suami saya, ini suami saya pun sudah tahu ya, dari dulu ketika kita baru awal menikah, saya tuh sering komplain sama dia, karena dia tuh orangnya kalau naruh barang berantakan saudara ya, sedangkan saya itu tipe orang yang lebih rapi gitu, saya pengen rapi-rapiin gitu, udah dirapiin diberantakanin lagi gitu kan ya. Nah saya itu tipe tipe orang yang harus menata baju saya sendiri, jadi lemari baju itu saya masukin sendiri, ya Mbak itu cuman cuman cuciin, setrikain, setelah itu dilipat, tapi cuman ditaruh keranjang. Kalau giliran masukin ke dalam lemari saya yang masukin gitu. Nah suami saya ini tipe orang kalau nyari baju itu selalu misalnya bajunya ditumpukan ke 15, dia tarik aja yang ke 15, yang lain ambruk dong saudara gitu ya. Wah keterlaluan itu. Jadi Keterlaluan. Semoga mau dengerin tuh orangnya tuh. jadi mau nggak mau saya harus rapiin gitu saudara ya. Dan itu kalau di awal pernikahan saya bisa jengkel-jengkel, ini nggak bener ini gitu, nggak menghargai. Aku udah atur yang rapi-rapi, giliran dia ambil sekali ambruk semua tataanku gitu saudara ya. Terus belum lagi kalau misalkan dia ganti baju gitu saudara ya, udah disediain keranjang baju kotor. Mbok ya kalau buka baju itu ditaruh ke keranjang situ. Itu dia enggak, dia bisa buka di mana aja, dia taruh di lantai di mana aja saudara. Saya sudah omelin ya kan, taruhnya di sini di keranjang tempat baju kotor. Dia bilang oke, besoknya ada sedikit perbaikan. Dia lemparnya di sebelahnya keranjang. Itu latihan Ya latihan basket gitu loh. lumayan lah Kan ada luput perbaikan gitu. ya. Mau 3 point tapi luput gitu. Daripada di sekeliling kamar gitu kan, ini sudah mendekati keranjang, tapi tetap aja gitu kurang pas, kurang masuk gitu kan. Jadi saya dulu suka ngomel, ini kenapa juga nggak dipasin ke dalam, tinggal dikit aja gitu. Nah dalam pikiran saya waktu itu kayak nambah-nambahin kerjaan saya. Tapi banyak nggak yang berantakan baju tuh banyak nggak di sampingnya laundry basket tuh? Ya dulu banyak, Oh, oke. sekarang udah berubah. Nah karena sekarang masuknya ini masuk gitu. Dan akhirnya saya itu belajar, ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah, terima aja. Karena itu namanya pernikahan ya. Dan Dari nasib. daripada daripada saya harus mengomel sepanjang pernikahan saya ya kan saudara. Jadi saya memilih untuk tidak mengomel dan saya lakukan itu sebagai ibadah saya kepada Tuhan. Right. Mengambil baju yang jatuh di lantai, masukkan ke laundry basket, saya lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk suami saya. Nah Kalau untuk itu kuncinya, makanya suaminya nyintain dia. Dengar baik-baik tuh. Kalau untuk suami saya akan ngomel-ngomel terus saudara, ini sudah 22 tahun married saudara ya. Tapi karena saya melakukannya untuk Tuhan, saya tidak ngomel lagi, saya lakukan dengan senyuman. Dan ternyata itu menjadi kunci salah satunya ya bagaimana pernikahan kami itu bisa tetap bahagia sampai dengan hari ini. Jangan terlalu melihat kekurangan suami atau istrimu, lihat kelebihannya. Dia agak berantakan tapi dia suami yang setia. Denger tuh, denger. Oke, but are you happily married gitu? Yes, Mungkin I banyak am. orang bertanya apakah mungkin ini cuman klise, buktinya apa kalau nggak klise Yes, gitu? I am. Buktinya saudara bisa tanya sama orang-orang terdekat saya ya kan. Baik staf yang ada di kantor maupun jemaat di gereja. Boleh bertanya sama pembantu di rumah saya gitu ya. Kami tidak pura-pura, we don't put on a show. This is not just for image. Tapi di rumah pun kami juga bahagia, kami bersenda gurau. Bahkan mungkin bahagianya lebih banyak daripada yang bisa saudara lihat di sosial media. Karena kalau yang romantis-romantis ya enggak dipasang lah di sosial Oh, media. nggak boleh dong. Itu kenikmatan pribadi ya, pribadi. Right. Oke, catatan saya sampai hilang loh. Right, oke. Mau nanya, siapa mau nanya silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan bisa teks kami. Nanti saya akan berikan kepada Pastor Debbie untuk Pastor Debbie akan jawab. Silakan, boleh ya. Nanti teks aja langsung ke saya. Talk about business or ministry. Why did you choose ministry? Because saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan itu sudah jelas. Di tahun 2005 saya dan Pastor Daniel mendapat panggilan Tuhan untuk melayani dia sepenuh waktu. Dan kami dulu adalah businessman, businesswoman. Dan kami dulu punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri.
ketika kami pulang ke Indonesia, kami membayangkan cita-cita kami akan menjadi businessman dan businesswoman yang handal, yang berhasil dalam bisnis, yang cuannya gede banget sehingga bisa menjadi donatur untuk kerajaan sorga. Itu adalah cita-cita kami, ya kan. Tapi ternyata panggilan kami adalah untuk melayani Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan panggilan itu, kami tinggalkan semua bisnis kami. Tuhan minta kami pindah dari kota asal kami, Surabaya ke Jakarta, dan kami taat, kami sudah pindah. Dan kalau sekarang saudara tanya sama saya bisnis atau pelayanan, jelas sudah 15 tahun kami berjalan dalam pelayanan ini, kami tidak akan berhenti untuk melayani Tuhan. Right, tapi sekarang kan banyak orang tahu nih, kondisi yang sedang tidak istilahnya menentu. Banyak hamba Tuhan kemudian switch gear, kemudian harus istilahnya buka PO. Nah salah satunya kamu nih, baru saja Debbie Kitchen mulai buka PO nih. Ada roti tawar, ada banana bread, minggu depan bocoran nih ada salmon mentai gitu. Nah why are you doing that gitu? Ya, saya tidak akan munafik dan menutup-nutupi memang pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan kondisi ekonomi keluarga kami terpukul ya. Salah satunya adalah kalau saudara sudah mengikuti kami beberapa saat ini pasti tahu bahwa putri kami ini lagi kuliah di Singapura. Sebenarnya kuliah di Singapura ini karena dia mendapatkan beasiswa melalui sponsorship. Dan kemudian di tahun ini manakala tahun ini itu sebenarnya adalah tahun terakhirnya ya, tahun ketiga tapi tahun terakhir untuk mendapatkan S1 dan kondisi ekonomi yang nggak menentu sekarang ini menyebabkan sponsornya tidak bisa lagi meneruskan beasiswa putri kami. Jadi kami sebagai hamba Tuhan pun harus berjuang sekuat tenaga kami untuk tidak menyerah sampai putri kami ini akan selesai kuliah di Singapura, pulang menyandang gelar S1 as Bachelor of Fine Arts honorary honor film That's gitu right. saudara ya. Jadi saya open PO ini tujuannya adalah untuk membantu Pastor Daniel supaya bisa membayar uang kuliah Angeline. Tapi baru open PO sekali sih ya Sabtu yang lalu dan setelah saya hitung-hitung untungnya ternyata kayaknya aku harus jualan berapa ribu roti tawar gitulah ya. Untuk bisa 4.000 kayaknya, 5.000 roti tawar gitu ya untuk bisa menutup ongkos kuliahnya dia 1 semester di Singapura saudara. Jadi setelah aku hitung-hitung kayaknya juga mustahil tapi saya tetap mau melakukannya karena saya percaya bukan dengan kuat dan gagah saya. Karena saya juga percaya bahwa sebagai preacher ya, sebagai pengkhotbah kita nggak boleh cuma mengkhotbahkan hal-hal yang bagus, yang enak didengar, yang inspiratif. Tapi kita juga harus mau menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau memberikan contoh baik kepada jemaat saya maupun kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah saya bahwa saya pun melakukannya. God ask me, what do you have in your hand? Keterampilan yang baru yang saya punya ini adalah membuat roti dan memasak dan saya mau melakukannya gitu. Meskipun katakanlah hasilnya nggak banyak, tapi saya percaya bahwa kalau bisnis kita itu kita lakukan disertai dengan Tuhan yang sedikit pun Tuhan sanggup untuk melipat gandakannya. Kalau ada orang tanya nih, Bu saya pengen sekali untuk bisa mulai satu bisnis misalnya, tapi nggak punya modal. So how does it relate? Malam ini kamu lagi khotbah tentang jangan menyerah gitu. How do you answer that? Ya bisnis zaman sekarang itu banyak rupanya saudara ya, nggak harus sesuatu yang mengeluarkan modal terlebih dahulu. Tapi juga ada hal-hal yang tidak diperlukan modal. Ya misalnya kalau dalam bisnis yang berjualan asuransi itu tidak diperlukan Ya, modal. Untuk menjadi seorang broker rumah itu tidak diperlukan modal. Untuk berjoin dalam sebuah multi level marketing bisnis atau network bisnis itu juga nggak diperlukan modal, modalnya cuma satu aja mau katanya hmm, gitu. Jadi mau apa enggak gitu loh ya. right. Karena banyak orang nggak mau melakukannya karena malu, nggak mau melakukannya karena gengsi. Saya ini didorong sama Pastor Daniel untuk open PO sudah lama, tapi saya nggak mau untuk melakukannya ya. Salah satunya mungkin saya juga berpikir apaan sih gue nih hamba Tuhan masa disuruh jualan roti gitu. Tapi saya pun sekarang sudah mau melakukannya. Ya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita merasa malu atau gengsi. Oh kita nggak ngemis kok, kita nggak minta-minta sama orang kok, ya kan? Jadi kenapa harus malu Ada gitu? nggak kata-kata dorongan lagi bagi orang-orang di luar sana yang mereka masih berkata, saya pengen tetapi saya nggak berani atau saya belum mau bergerak gitu.
berdoa sama Tuhan, minta keberanian, minta arahan yang jelas, minta hikmatnya Tuhan supaya kita ditimbulkan keberanian sehingga kita mau melangkah. Alright, good. Next question. When things get tough, divorce or fix it? Fix it. Nah di luar sana banyak orang-orang yang berpikir sebaliknya gitu. Kenapa menurut kamu? Nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka malas aja udah mencoba lagi gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang merestorasi, Tuhan yang memulihkan. Mhm. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kalau kedua orang ini suami ataupun istri tidak mengeraskan hatinya. Jadi kuncinya pada manusia, pada suami istri yang ingin bercerai adalah jangan keraskan hatimu. Kalau kau izinkan Roh Kudus untuk bekerja, lembutkan hatimu, maka jalan keluar yang terbaik bukan perceraian tapi restorasi, pemulihan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau ada orang yang bertanya di luar sana, lihat tuh teman-teman saya Bu, mereka juga bercerai tapi sepertinya mereka lebih bahagia daripada sebelumnya. So Iya, itu kan bagaimana nih? kelihatannya aja lebih bahagia. Kita nggak tahu sedalam-dalamnya seperti apa. Ketika malam hari mereka mungkin merasa sendiri, mereka akan menangis di atas bantal yang tidak seorang pun tahu. Kalau nanti besok keluar ya ditunjukin yang bahagia-bahagianya aja gitu ya. Hmm, Belum lagi dikejar oleh perasaan bersalah. Orang yang bercerai adalah orang-orang yang tidak utuh lagi. maksudnya Karena bisa gimana? dua Bisa sudah jelaskan nggak? menjadi satu, Oke. itu sudah menjadi satu kesatuan tapi kemudian dirobek, dipaksa untuk berpisah. Bagaimanapun juga ada luka-luka batin yang mereka bawa. Belum lagi kalau misalnya di dalam pernikahan itu sudah ada anak, mau tidak mau mereka akan dikejar-kejar Ya. oleh perasaan bersalah bahwa mereka telah melukai anak-anaknya. Dan belum lagi nanti menciptakan anak-anak yang luka batin yang mana nanti mereka akan membawa luka batin ini dan melukai orang-orang lain juga. Nah, semestinya korban perceraian itu yang paling terdampak negatif itu siapa? Apakah suami, istri, atau anak-anak? Atau mungkin orang tuanya? Yang mana? Anak-anak. Maksudnya bisa jelaskan? Karena anak-anak itu tidak mungkin terjadi kalau dua orang tua ini tidak menjadi satu. Ya, can you Karena maybe explain further Karena from your case persatuan maybe? mereka lah dari benih seorang laki-laki dan sel telur seorang wanita, maka seorang anak itu tercipta. Jadi seorang anak bisa lahir di atas muka bumi ini karena ada peran papa dan ada peran mama. Perceraian itu merobek mereka karena akhirnya mereka disuruh memilih sama pengadilan mau milih papa atau milih mama, nggak bisa ikut dua-duanya. Hmm. Kalau misalnya orang tua berjanji, kan zaman sekarang nih udah modern nih ya, kalau kita lihat perceraian ala Amerika atau ala Australia, kayaknya mereka bisa rukun gitu. So what do you say about that? Di mana papa mama mereka masih bisa rukun, masih bisa punya jadwal kunjungan, masih bisa datang, masih bisa makan malam bareng-bareng dengan anaknya, ngerayain ulang tahun, it's not so bad after all gitu loh. Hmm, ya tetap aja di dalam hati kecil seorang anak pasti menginginkan orang tuanya untuk bersatu. Karena bagaimanapun juga namanya anak, dia akan merasa apakah karena aku? Kenapa papa mamaku nggak bisa bersatu lagi? Apakah aku terlalu nakal? Apa aku terlalu Hmm. merepotkan? Apakah aku ikut andil di dalam keruntuhan rumah tangga ini? Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi zaman sekarang nih? Menurut menurut apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu pandang, apakah zaman sekarang ini malah memperuncing kondisi pernikahan orang-orang atau mungkin malah merekatkan? Tergantung orangnya ya. Kalau Mhm. orangnya tidak mengenal firman Tuhan mungkin akan memperuncing. Tapi kalau orang-orang yang mengenal firman Tuhan seharusnya ini adalah waktu-waktu yang merekatkan, ya. Oke. Nah, let's talk about the first one. Karena kalau misalnya pernikahan mereka lagi runcing, ada nggak tips dari kamu untuk kamu bisa sampaikan kepada orang-orang yang lagi belajar atau lagi menonton, menyaksikan, bagaimana supaya pernikahan mereka yang lagi runcing ini bisa istilahnya dirujukan kembali dengan maksimal gitu loh. Dalam case kalau lagi PSBB ketat seperti sekarang ini, berarti kita kan nggak bisa keluar rumah lagi nih ya. Jadi di dalam rumah terus ketemu sama suami atau istri kita terus secara konstan, maka akan lebih kelihatan lagi nyebelin-nyebelinnya gitu kan ya. Kebiasaan-kebiasaannya yang tidak kita suka gitu. Ya misalnya tuh banyak istri yang mengkomplainkan suaminya suka main game.
di rumah tapi main game mulu gitu kan. Puji Tuhannya suami saya tuh nggak main game saudara ya. Jadi saya tuh harus mengucap syukur sama Tuhan. Jadi dia itu mau gitu loh ya berbagi tanggung jawab di dalam rumah kami gitu ya. Nah tapi coba kalau dalam kasus yang seperti ini berikan me time yang cukup kepada masing-masing orang ya. Jadi izinkan suamimu untuk punya me time-nya sendiri dan istri juga punya me time-nya sendiri, anak-anak punya me time-nya sendiri sehingga kita itu tetap balance menjadi manusia gitu. Kalau terus-terusan harus bareng-bareng terus mungkin lama-lama juga jenuh gitu. Alright, good. Jadi masih ada harapan ya, menurut kamu apakah ada harapan bagi setiap pernikahan yang sekarang lagi ada di ujung tanduk gitu? Kalau kau percaya sama Tuhan Yesus selalu ada harapan. Ada nggak tips singkat untuk dorong mereka supaya mereka bisa dipulihkan kembali dalam pernikahan mereka? Coba untuk minta nasihat kepada pihak ketiga yang bisa dipercaya dalam hal ini kalau bisa mungkin gembala sidang saudara atau konselor yang konselor pernikahan gitu yang takut akan Tuhan ya sehingga bisa membantu untuk problem solving gitu ya. Kadang orang-orang itu pasangan suami istri yang punya masalah juga nggak tahu sebenarnya masalahnya apa. Jadi Hmm. perlu orang lain untuk bisa melihat dari angle yang netral sebenarnya masalahnya itu ada di mana gitu. Lalu bisa memberikan masukan, tips-tips apa yang harus dilakukan supaya bisa memperbaiki keadaan. Ya, oke Den. Ini ada 2 pertanyaan singkat yang terakhir yang lebih ringan ya, karena waktu kita juga hampir habis nih. Beer or wine? Why did you choose wine? Ya karena dari dulu saya nggak terlalu suka minum bir, buat saya bir itu pahit. Tapi ada kejadian lucu yang saya Gimana? tiba-tiba ingat. Waktu itu saya SMA, udah umur 17 tahun. Terus saya tuh lagi pergi naik mobil gitu ya, yang nyetir Pak Daniel. Ini tapi statusnya temen ya, waktu itu temen dekat gitu lah ya. TTM bukan? Bukan temen biasa, temen dekat. Terus Gak diakuin lah ya? kita pergi bergerombol gitu ya. Jadi ada kayak 5-6 orang di dalam satu mobil gitu. Terus kita pergi ke tempat yang agak jauh kayak puncaknya Surabaya gitu lah ya. Terus kita di sana itu makan minum aja sih gitu. Nah pas waktu itu saya mungkin agak suntuk karena masalah apalah gitu. Dan saya merasakan aku sudah besar gitu ya. Jadi saya tuh order bir gitu. Dan itu mungkin bir pertama saya ya. Ternyata bir itu pahit gak enak ya kan. Nah terus saya baru minum 1 apa 2 teguk, terus saya diajak sama Pak Daniel dong ya, "Sini dipanggil gitu, terus diajak keluar bentar gitu, terus diajakin ngobrol sama dia. Dan dia tuh ngomong sama saya gini, "Kamu tahu nggak, untuk seorang perempuan kalau mau menjaga hidupnya baik, diperlukan seumur hidup. Dengar tuh. Tapi untuk seorang perempuan kalau mau merusak hidupnya, cuman perlu 1 jam saja." Did I say that? You said that. Really? Wow. Terus saya jadi tersentak gitu kan ya. Ngapain sih gua tuh pakai nyoba-nyoba minum bir mau apa sih gitu ya. Nah tapi itu kan ya namanya orang juga masih muda ya. Pasti ada masa-masa rebellious gitu lah ya. Aku bosen gitu, alim terus gitu. Aku pengen nakal sekali-sekali gitu. Tapi diingetin sama teman baik saya ini gitu saudara. Jadinya terus kita balik ke meja makan. Gak enak jadinya saya gak jadi minum bir gitu ya. Saya pesen air putih aja akhirnya gitu. Saya gak saya minum itu birnya. Dan mungkin itu memori yang terbawa, jadi menurut saya bir itu nggak enak dan pahit. Saya lebih suka wine, karena ketika saya mulai minum wine itu saya sudah kuliah ya di Amerika dan saya minum itu kalau musim dingin untuk menghangatkan tubuh kita. Tapi tentu nggak setiap hari, nggak banyak, bukan bermabuk-mabukan, nggak juga. Ya. Nah saya suka wine karena rasanya lebih manis dan kalau dipelajari cara pembuatannya itu juga lebih berkelas gitu saudara ya. Ya saya sukanya red wine dan itu kalau dimakan pakai steak juga mantap. Wow. Apalagi yang dimasak oleh Debbie Kitchen. Ini ada Promo pertanyaan lagi. nih, ada pertanyaan di IG nih. Shalom Pastor Daniel dan Pastor Debbie, aku mau tanya gimana cara kalian menjaga hubungan kalian biar tetap bahagia dan harmonis? Boleh dong kasih tips-tipsnya. Ya kamu bisa Ya jawab juga kamu loh. dulu. Kamu Yang ditanya kan narasumbernya Pastor dong. Daniel dan Pastor Ya, Debbie this is your gitu. night. Aduh. Kamu deh. Ya kita itu ya kebahagiaan itu sebenarnya tergantung di tangan kita juga. Kalau kita bekerja sama, jadi suami istri itu harus bekerja sama. Gak bisa kalau cuman satu orang doang yang mengusahakan kebahagiaan, yang satunya don't care juga gak bisa. Jadi kita harus bekerja sama gitu. Masing-masing punya sumbangsi di dalam pernikahan ini.
untuk menciptakan kebahagiaan seperti yang tadi saya khotbahkan. Ada momen-momen yang kita udah tahu nih, kalau diterusin bakalan ribut nih. Nah, jangan diterusin ya. Kebanyakan orang akan mengikuti egonya. Wah, aku mau melampiaskan ini, sudah lama aku pendam-pendam, sekarang waktunya untuk dikeluarkan semua. Hancurlah pernikahanmu. Jadi ada momen-momen di mana kalau pembicaraan sudah semakin meruncing, kita saling mengingatkan, sudah, aku nggak mau ribut sama kamu. Cukup ya. Nah, atau time out, berhenti dulu, nanti kita lanjut lagi ngomong-ngomongnya. Jadi ada time out di mana masing-masing dari kita mungkin mau ke toilet, mungkin mau minum dulu, mungkin mau jalan di taman 1-2 putar ya untuk menenangkan diri. Ketika emosinya sudah reda, nanti baru ngomong lagi. Jadi keeping relationship real itu seperti sebuah art, seperti sebuah seni. Kita harus master skillnya. Bagaimana untuk menciptakan seni yang indah ini ya. Orang tua kita sering bilang kayak main layangan, tarik dan ulur gitu kan. Kalau kamu ngulur terlalu banyak, lepas layangannya. Kalau kamu tarik terlalu kencang, putus juga gitu kan ya. Nah, jadi itu kayak sebuah seni gitu yang bisa dipelajari dan seiring berjalannya waktu pasti juga akan semakin baik, apalagi kalau melibatkan Tuhan di dalamnya. Jangan lupa suami istri setiap habis bertengkar, kembali berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan itu adalah suatu hal yang paling indah ketika kita melibatkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan kita. Ya kalau saya sih suami istri harus merasa saling memiliki karena dua sudah menjadi satu. Jadi kalau suami nyakitin istrinya, firman Tuhan memang ngomong bukan cuma dua menjadi satu, tapi istri itu adalah rekan pewaris tahta kasih karunia. Jadi kalau misalnya kita punya bayangan bahwa istri yang saya nikah ini adalah anaknya raja, kamu nggak akan main-main dengan anak raja itu, kamu nggak akan gebukin dia gitu. Kamu akan gebukin, kalau kamu gebukin istri kamu yang anaknya raja, bapaknya akan datang ke kamu dan kamu akan digebukin balik gitu loh. Jadi atau sebaliknya, kalau kamu tahu bahwa suami yang kamu nikahi itu adalah putranya raja, kamu nggak akan maki-maki dia, kamu nggak akan injek-injek kepala dia, kamu akan respect dia dengan sebaik-baiknya. Jadi pada waktu kita bisa menempatkan diri kita dengan proporsi sebenar-benarnya bahwa ini yang pernah saya katakan kepada saya, kepada istri saya, kepada dua anak saya. Saya ngomong gini, ingat ya, kamu bukan yang terutama di dalam keluarga ini. Jadi kita mesti nuding diri kita sendiri sambil ngomong nih, gua bukan yang paling penting dalam keluarga gua nih. Nah banyak orang berkata, kalau enggak ada gua, lu mau jadi apa? Nah jadi kita harus balik paradigma itu supaya kita tahu bahwa dalam keluarga ini bukan kita yang gedein kok, bukan kita yang jadiin kaya, bukan kita yang membuat keluarga kita establis sampai punya aset ratusan miliar, tetapi Tuhan semesta alam dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang terkenal, kaya, dihormati dalam lingkungan masyarakat. Nah dengan cara seperti ini maka saya percaya kita akan saling menghargai, kita akan saling mencintai dan love and respect itu harus selalu beriringan dengan baik. Right? Oke. Saya rasa waktunya habis ya di Instagram ya. Sushi ataupun nasi lemak udah dijawab nih? Sushi kan? Sushi ya. Jadi oke, karena waktu saya rasa penjelasannya nanti offline aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, Bapak-Bapak yang diberkati. Saya berharap apa yang malam ini dalam Anugerah Fellowship berikan kepada pemirsa sekalian atau kepada jemaat online, Anda bisa diberkati oleh Tuhan dan saya percaya bahwa perjumpaan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita akan tutup dalam doa, ya mungkin Instagramnya sudah habis. Bagi Anda yang menyaksikan masih di Facebook daripada Anugerah Ministries, Anda masih tetap bisa ikuti. Saya percaya bahwa apa yang sudah dibagikan oleh Pastor Debbie Katarina dan Let's Talk tadi bersama dengan saya dan Debbie, ini sedikit banyak sudah memberikan pengertian lebih dalam tentang kehidupan. Memang benar teman-teman sekalian yang online, hidup itu gak gampang, masih banyak lagi hal-hal misteri yang saya bahkan gak ngerti gitu loh. Tetapi apa yang tadi saya sampaikan, percayalah bahwa pada hari ini saudara harus ingat siapa dirimu. Saudara harus katakan saya adalah anak raja ya. Memang benar secara ekonomi mungkin sepertinya saudara mengatakan ekonomi saya enggak seperti anak raja. It's okay saudara ya. Tetapi percayalah dulu gitu loh bahwa engkau memang anaknya raja. Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dunia, dia mengalami berbagai macam kesukaran di dalam kehidupan. Dia enggak dengan cepat-cepat langsung bim salabim gitu ya, ada emas batangan mengelilingi dia gitu ya. Bim salabim malaikat di surga langsung turun melayani dia, enggak seperti itu.
Tetapi ada kalanya dia menolak kemewahan. Ada kalanya dia menolak bujuk rayu daripada iblis. Dan dia berkata, bisa juga tuh kalau gua mau datangin 6 batalion daripada laskar malaikat untuk menjamu dan menolong saya bisa. Tetapi dia memilih intentionally untuk tidak melakukan itu. Jadi pemirsa sekalian dan jemaat sekalian, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Saat ini memang bukan masa yang paling mudah di dalam kehidupan setiap orang di seluruh penjuru bumi. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah menyerah di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah akan hubunganmu dengan suami atau istrimu. Jangan pernah menyerah akan hubunganmu dengan anakmu atau orang tuamu. Jangan pernah menyerah untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi panggilan hidupmu. Karena mudah sekali untuk menyerah. It is very easy to quit. Membangun sesuatu yang dari awal saudara bangun. Apalagi saudara kalau tahu bahwa itu adalah panggilan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara. It is not easy. Bertahun-tahun saudara, bahkan perlu kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun. Pada waktu saudara memilih untuk menyerah di dalam apapun yang saudara mau nyerah. Termasuk dalam kehidupan. Ada banyak orang yang mungkin hari-hari ini berpikir untuk bunuh diri. Beberapa hari yang lalu di apartemen di mana kami tinggal ada tuh orang perempuan yang lompat tuh saudara dan tentunya mati. Dan saya percaya ini adalah poor choice. Ini adalah suatu pilihan yang bodoh sekali. Karena bunuh diri adalah jalan pintas untuk engkau sampai ke neraka. Hidup ini gak gampang, tetapi pada waktu saudara memilih untuk tidak meninggalkan Tuhan. Percayalah bahwa bukan karena kesetiaanmu engkau diberkati. Seperti yang saya bilang, saudara ingat, tepuk dada saudara, katakan gua bukan yang paling penting dalam kehidupan ini. Jangan pernah berpikir untuk engkau berpikir bahwa dunia berputar, berporos pada saudara. No saudara. Dunia, saudara dan saya harus berputar mengelilingi Kristus. Sehingga pada waktu kita tahu siapa kita, posisi di mana Tuhan izinkan kita berada. Maka kita tidak akan dengan mudah begitu saja menyerah. Tetapi segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Maka siapa yang akan menjadi lawan-lawan kita? Mari kita berdoa.